Selamat datang di materi geometri. Kali ini kita akan membahas seputar geometri. Untuk pembahasan selanjutnya, saksikan video ini sampai selesai ya. Oke guys, sebelum kita lanjut di pembahasan selanjutnya, jangan lupa ya, komen, like, and subscribe agar aku termotivasi untuk membuat video selanjutnya. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang apa ya? Kira-kira apa ya? Kita jumpai di rumah bentuknya seperti tabung. Contohnya, pembelajaran ini dipersembahkan untuk tugas mata kuliah geometri dengan dosen pengampu Dr. Retnat Adi Nur Cahyono MPD. Perkenalkan, saya Diana Rahayu, nomor 401519059, itu sebagai nomor induk mahasiswa saya. Saya berada pada program Pascasarjana UNES di Pendidikan Matematika kelas reguler A3. Selanjutnya, kita akan membahas 4 topik. Yang pertama adalah pengertian tabung itu sendiri, kemudian sifat-sifat tabung, dan luas permukaan tabung, serta nanti lanjut ke volume tabung. Untuk yang pertama adalah pengertian. Pengertian tabung itu sendiri dapat kita lihat dari gambar di samping, bahwa tabung itu memiliki dua sisi, yaitu atas dan alas, di mana atas dan alas itu sendiri memiliki berbentuk lingkaran. Kemudian selimut tabungnya berbentuk persegi panjang. Maka dari situ kita dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian tabung itu sendiri adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua daerah lingkaran yang sejajar dan sama ukurannya, serta sebuah bidang lengkung yang berjarak sama jauh ke porosnya dan yang simetri terhadap porosnya, memotong kedua daerah lingkaran tersebut tepat pada kedua daerah lingkaran itu. Kemudian kita masuk ke sifat-sifatnya nih. Kita sudah mengetahui bahwa tabung itu ada tutup, ada selimut, kemudian ada alasnya. Kemudian pada tutup dan alasnya itu ada diameter dan jari-jari. Kemudian di selimut tabung itu sendiri ada tinggi tabung. Berdasarkan gambar di samping, kita bisa menarik kesimpulan nih, sifat-sifat dari tabung itu sendiri. Yang pertama, memiliki dua sisi berbentuk lingkaran dan satu sisi berbentuk bidang lengkung, di mana dua sisi berbentuk lingkaran ini adalah tutup dan alas, dan satu sisi berbentuk bidang lengkung itu adalah selimut tabungnya. Kemudian yang kedua, memiliki dua rusuk lengkung, alas dan tutup. Ini kan alas dan ini kan tutupnya. Itu kan berbentuk lingkaran. Maka memiliki dua rusuk lengkung dan alas dan tutup. Kemudian yang ketiga adalah tidak memiliki titik sudut. Bahwa tabung itu tidak memiliki titik sudut karena dia kan bidang lengkung, dia atas tutup dan alasnya itu berbentuk lingkaran. Maka lingkaran itu tidak memiliki titik sudut. Maka tabung itu sendiri juga tidak memiliki titik sudut. Kemudian pembahasan yang selanjutnya. Nah, untuk menemukan rumus luas permukaan, kita bisa kupas nih dari bentuk tabung itu sendiri. Ketika kita jadikan jaring-jaring tabung itu sendiri, kita dapat menemukan dengan mudah rumus luas permukaan. Yang pertama, kita kan memiliki tutup dan alasnya, kemudian selimut tabung itu sendiri. Bentuknya seperti gambar di samping. Yang pertama, kita cari rumus luas lingkaran, di mana luas lingkaran itu ada di tutup dan ada di alasnya. Luas lingkaran itu apa? Yaitu pi r kuadrat. Karena ini ada dua lingkaran, alas dan atasnya atau tutupnya itu, maka pi r kuadrat ditambah pi r kuadrat jadi 2 pi r kuadrat. Kemudian bagian lengkungnya yaitu berbentuk persegi panjang, ya kan, berbentuk persegi panjang dengan panjang tabung itu sendiri memiliki rumus keliling lingkaran, ya kan, karena itu kan sisi lengkung. Jadi ketika dijadikan tabung, ketika tidak jadi jari-jari itu, maka persegi panjang itu memiliki panjang keliling lingkaran yaitu 2 pi r. Kemudian untuk bagian lebarnya, persegi panjang kan panjang kali lebar.
Untuk bagian lebarnya tabung itu sendiri memiliki rumus selimut tabung, di mana selimut tabung itu kan dia persegi panjang kali lebar. Untuk panjangnya sendiri tadi kan memakai keliling alas atau keliling lingkaran alas dan tutupnya itu. Kemudian lebarnya itu pakai tinggi tabung, maka diperoleh 2 pi R kali T, di mana 2 pi RT. Jadi secara keseluruhan luas permukaan tabung adalah luas tutup dan alas ditambah luas selimut tabung, menjadi 2 pi R kuadrat plus 2 pi RT, sama dengan bisa dikatakan 2 pi R kali R plus T. Sudah paham ya sampai sini? Jadi untuk biar lebih mudah menemukan luas permukaan tanpa harus pusing-pusing menghafalkan, kita bisa kupas saja dari bentuk tabung itu. Bentuk tabung utuh itu kita jadikan jaring-jaringnya, jadi nanti kita dengan mudah bisa menemukan luas permukaan tabung. Berikutnya yaitu volume tabung. Nah, volume tabung ini sendiri kita bisa peroleh dari luas alas tabung kali tinggi, yaitu pi R kuadrat kali T. Nah, sekarang kita udah mengetahui nih pengertian tabung, kemudian sifat-sifat tabung, dari luas permukaan tabung sampai dengan volume tabung. Kita coba ke contoh soal yang pertama. Yang pertama adalah berapakah volume sebuah tabung yang memiliki sebuah diameter 50 cm dan tinggi 66 cm. Ini sudah diketahui nih, diameter 50 cm dan tinggi 66 cm. Yang ditanyakan itu adalah volume. Kira-kira yang mana nih? A, B, C, D, atau E? Daripada pusing-pusing, kita bahas langsung ke pembahasan yang pertama. Tadi sudah diketahui ya diameter. Karena kita yang nanti kita butuhkan adalah jari-jari, maka kita cari jari-jarinya dengan cara diameter dibagi 2 atau setengah dari diameter. Setengah dari 50 adalah 25 dengan tinggi 66 cm. Ini yang sudah diketahui. Kemudian yang ditanyakan adalah volume. Volume tabung tadi apa ya? Yaitu pi R kuadrat kali T. Tinggal dimasukkan saja. Kita pakai pi-nya 22/7. Biar mudah penghitungannya ya. Bisa pakai yang lain. Kan ada 2, 3,18 sama 22/7. Untuk mudah menghitungnya kita pakai yang 22/7. 22/7 ya. Kita peroleh hasil 129,642 A. Maka kita pilih yang A, ya kan? Kemudian contoh yang kedua, sebuah tabung mempunyai diameter dan tinggi yang masing-masing ukurannya ialah 16 cm dan 12 cm. Yang ditanyakan adalah luas permukaan yang dimiliki tabung. Langsung ke pembahasannya. Nah, luas permukaan tabung kan 2 kali pi kali R kali R plus T. Tinggal kita masukkan saja 44 kali 17. Ini yang sudah dioperasikan jadi hasilnya 160 cm persegi. Hasilnya B. Mudah kan? Kemudian latihan soal. Ini ada 4 latihan soal. Semoga teman-teman bisa mengerjakan karena ini lebih ke kehidupan sehari-hari kita. Semoga bermanfaat video pembelajaran kali ini. Terima kasih.